Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Berli dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan suatu materi yang menarik, yaitu mengenai gangguan kepribadian dan gangguan kendali impuls. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Averus Albiruni dengan NIM G01200029, lalu ada Azizah Nuraini dengan NIM G01200031, dan saya sendiri Zahra Syaharsi dengan NIM G01200035. Di sini kami akan membicarakan mengenai 4 subbab. Yang pertama yaitu jenis-jenis gangguan kepribadian, lalu yang kedua adalah perspektif teoritis, yang ketiga ada penanganan gangguan kepribadian, dan yang terakhir yaitu gangguan kendali impuls. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ditandai dengan pola-pola perilaku dan cara-cara berhubungan dengan orang lain yang terlalu kaku dan maladaptif, yang mencerminkan variasi ekstrim dari ciri-ciri kepribadian, seperti kecurigaan tanpa sebab, kualitas emosional yang berlebihan, dan impulsivitas. Nah, sifat-sifat bermasalah ini akan semakin terlihat jelas pada saat remaja atau awal masa dewasa. Sifat-sifat ini akan terus berlanjut selama kehidupan dewasa dan menjadi semakin tertanam, sehingga seringkali sifat ini tuh sangat sulit untuk diubah. Tanda-tanda peringatan gangguan kepribadian ini bisa muncul di masa kanak-kanak berdasarkan perilaku-perilaku bermasalah yang melibatkan tingkah laku yang terganggu, depresi, kecemasan, dan ketidakdewasaan. Terdapat perkiraan sebanyak 6 hingga 10% populasi umum itu diyakini memiliki gangguan kepribadian. Lalu DSM ini mengelompokkan gangguan kepribadian ke dalam 3 kelompok. Kelompok A yaitu orang yang dianggap aneh atau eksentrik. Kelompok ini meliputi gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Lalu ada kelompok B, yaitu orang yang perilakunya terlalu dramatis, emosional, atau tidak menentu. Nah, pengelompokan ini terdiri dari gangguan kepribadian antisosial, ambang, histrionik, dan narsistik. Lalu ada kelompok C, yaitu orang yang sering tampak cemas atau ketakutan. Kelompok ini meliputi gangguan kepribadian menghindar, dependen atau ketergantungan, dan obsesif kompulsif. Jenis gangguan kepribadian yang pertama yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku aneh atau eksentrik. Gangguan yang pertama yaitu gangguan kepribadian paranoid. Ciri yang menandakan gangguan kepribadian paranoid adalah kecurigaan yang pervasif, yaitu kecenderungan untuk menafsirkan perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan. Orang dengan gangguan ini akan selalu merasa curiga kepada orang lain, sehingga hubungan mereka pun terancam. Di sini terdapat satu contoh kasus mengenai gangguan kepribadian paranoid. Jadi terdapat seorang pengusaha yang sudah pensiun, dia ini tuh berusia 85 tahun. Pria ini tidak punya riwayat penanganan untuk gangguan mental, bahkan ia tuh terlihat sehat dan mentalnya pun juga terlihat baik. Ia dan istrinya telah menikah selama 60 tahun, dan istrinya adalah satu-satunya orang yang dapat ia percayai. Dia ini selalu curiga pada orang lain. Dia tidak akan mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain kecuali istrinya, karena dia ini meyakini bahwa orang lain akan mengambil keuntungan dirinya. Ia juga selalu menolak tawaran bantuan dari rekan-rekan lainnya karena ia tuh selalu mencurigai motif teman-temannya. Lalu saat dihubungi lewat telepon, ia juga akan menolak untuk memberitahu namanya, sampai ia tuh tahu urusan dari penelponnya. Dari contoh kasus tersebut dapat terlihat bahwa orang dengan gangguan kepribadian paranoid akan selalu merasa curiga kepada orang lain. Lalu orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid cenderung terlalu sensitif terhadap kritik. Mereka akan tersinggung dengan hinaan sekecil apapun. Mereka juga mudah marah dan menyimpan dendam saat mereka tuh merasa telah diperlakukan secara buruk. Mereka cenderung tidak percaya kepada orang lain karena mereka percaya bahwa informasi pribadi mungkin bisa digunakan untuk merugikan mereka. Mereka ini mempertanyakan ketulusan dan dapat dipercaya teman atau rekannya. Bahkan sebuah senyum atau tatapan mungkin bisa dilihat mereka sebagai hal yang mencurigakan. Akibatnya mereka ini memiliki sedikit teman dan hubungan yang dekat. Ketika menjalin hubungan yang erat, mereka ini dapat mencurigai adanya ketidaksetiaan, bahkan tanpa bukti apapun. Mereka ini cenderung sangat waspada, seolah-olah mereka ini harus mengawasi semua ancaman. Lalu mereka juga menolak untuk disalahkan atas perbuatan buruk, bahkan saat benar adanya, dan dianggap oleh orang lain sebagai seseorang yang dingin, penyendiri, licik, tidak terus terang, dan tidak punya rasa humor.
Mereka cenderung bersikap argumentatif dan bisa mengajukan tuntutan hukum berulang terhadap orang-orang yang diyakini telah menganiayanya. Nah, orang yang memiliki kepribadian paranoid ini tidak cenderung mencari penanganan, karena mereka ini melihat orang lain sebagai penyebab masalah mereka, di mana mereka tuh selalu curiga terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu gangguan kepribadian skizoid. Ciri utama gangguan kepribadian skizoid adalah isolasi sosial. Orang dengan gangguan ini seringkali digambarkan sebagai seseorang yang penyendiri atau orang yang eksentrik. Seseorang dengan kepribadian ini kurang tertarik pada hubungan sosial. Lalu emosi orang ini biasanya juga tampak dangkal, tetapi tidak sampai pada tingkat yang ditemukan dalam skizofrenia. Orang dengan gangguan ini jarang mengalami kemarahan, kesenangan, atau kesedihan yang kuat. Mereka ini bisa tampak jauh dari orang lain atau menyendiri. Lalu wajah mereka juga cenderung tidak menunjukkan ekspresi emosional. Mereka ini jarang bertukar senyum atau anggukan secara sosial. Mereka juga tampak masa bodoh pada kritik atau pujian dan tampak terikat dalam pemikiran abstrak ketimbang memikirkan orang lain. Meskipun mereka ini menjaga jarak dengan orang lain, mereka ini menjaga kontak yang lebih baik dengan dunia nyata ketimbang orang dengan skizofrenia. Prevalensi gangguan ini pada populasi umum masih belum diketahui. Namun pria dengan gangguan ini jarang berkencan atau menikah. Lalu wanita dengan gangguan ini lebih cenderung menerima kelanjutan hubungan romantis secara pasif dan menikah, tetapi jarang mengawali hubungan atau menumbuhkan ikatan yang kuat dengan pasangannya. Lalu yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal. Orang dengan gangguan kepribadian skizotipal memiliki kesulitan yang persisten dalam menjalin hubungan dekat dengan orang lain, serta menunjukkan pola perilaku, perangai, dan pikiran yang tampak ganjil atau aneh, tetapi tidak cukup terganggu untuk mendapatkan diagnosis skizofrenia. Nah, orang dengan gangguan ini tidak memiliki rasa diri yang koheren. Mereka bisa memiliki konsep diri yang kabur atau tidak memiliki arahan diri. Mereka ini tidak tahu kemana arah dan tujuan hidupnya. Mereka juga kurang mampu untuk berempati. Lalu mereka juga bisa sangat gelisah, terutama dalam situasi sosial, bahkan saat berinteraksi dengan orang yang akrab. Mereka ini memiliki kesulitan dalam membentuk hubungan yang dekat, atau bahkan ikatan apapun. Kecemasan sosial pasien skizotipal ini seringkali dikaitkan dengan pemikiran paranoid. Misalnya mereka ini takut bahwa orang lain akan membahayakan mereka. Mereka ini lebih takut bahwa orang lain akan membahayakannya, alih-alih daripada kekhawatiran akan ditolak atau dinilai secara negatif oleh orang lain. Orang dengan gangguan skizopital juga sering memiliki gangguan emosional lainnya yang timbul bersamaan, seperti depresi berat dan gangguan kecemasan, serta meningkatnya resiko perilaku bunuh diri. Orang dengan gangguan kepribadian skizotipal ini bisa mengalami persepsi atau ilusi yang tidak biasa, misalnya seperti perasaan bahwa anggota keluarga yang sudah meninggal hadir dalam ruangan. Namun mereka menyadari bahwa orang tersebut sebenarnya tidak ada. Mereka bisa menjadi terlalu curiga pada orang lain atau paranoid akan pemikiran mereka. Mereka ini bisa mengembangkan ide referensi, seperti percaya bahwa orang lain membicarakan dirinya secara diam-diam. Mereka juga bisa terlibat dalam pikiran magis, seperti percaya bahwa mereka ini memiliki indera keenam. Misalnya mereka ini bisa meramal masa depan, atau orang lain ini dapat merasakan perasaan mereka. Mereka bisa memberikan makna yang tidak biasa pada kata-kata. Bicara mereka ini mungkin terdengar samar atau abstrak. Mereka juga memiliki penampilan yang berantakan. Mereka menunjukkan perangai yang tidak biasa dan terlibat dalam perilaku yang tidak biasa, seperti bicara pada diri sendiri di hadapan orang lain. Proses berpikir mereka juga terasa aneh dan ditandai dengan pemikiran yang samar, metaforis, atau stereotip. Wajah mereka juga menunjukkan sedikit emosi. Mereka bisa saja gagal untuk bertukar senyum atau dengan mengangguk kepada orang lain. Mereka juga bisa tampak konyol dan tersenyum atau tertawa pada waktu yang salah. Mereka juga cenderung menarik diri dari kehidupan sosial dan menyendiri dengan sedikit sahabat atau orang kepercayaan.
Mereka juga tampak sangat gelisah saat berada di sekitar orang yang tidak mereka kenal. Contoh kasus gangguan kepribadian skizotipal ini terjadi pada Jonathan. Jonathan adalah seorang montir mobil yang berusia 27 tahun. Jonathan ini memiliki sedikit teman, dan ia ini lebih memilih untuk membaca novel sains fiksi daripada bersosialisasi dengan orang lain. Ia juga jarang bergabung dalam percakapan dengan teman-temannya. Kadang ia tampak tenggelam dalam pikirannya. Bahkan saat ia sedang memperbaiki mobil, rekan kerjanya harus bersiul kepadanya untuk mendapatkan perhatian Jonathan. Jonathan juga sering menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Ciri yang paling aneh dari perilakunya adalah ia sering mengalami perasaan bahwa ibunya yang sudah meninggal berdiri di dekatnya. Ilusi ini bisa menenangkan Jonathan. Bahkan Jonathan pun menantikan kejadian itu lagi. Namun Jonathan menyadari bahwa kejadian tersebut tidak nyata. Selanjutnya kita akan membahas gangguan kepribadian yang kedua, yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku dramatis, emosional, atau tidak menentu, berubah-ubah. Gangguan yang pertama yaitu gangguan kepribadian antisosial. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial diartikan bahwa mereka ini sering menyalahi hak orang lain, mengabaikan norma dan kebiasaan sosial, dan melanggar hukum. Mereka menunjukkan kurangnya pertimbangan atau ketidakpedulian tanpa perasaan saat menyalahi hak orang lain dan memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi mereka ini tidak menunjukkan perasaan peduli walaupun mereka ini sudah menyalahi hak orang lain. Orang dengan kepribadian antisosial cenderung impulsif dan gagal memenuhi komitmennya kepada orang lain. Mereka juga tidak memiliki perasaan bersalah atau menyesal setelah melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali memberikan pengaruh terhadap perilaku mereka. Gangguan kepribadian antisosial ini lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Pola perilaku antisosial yang menandai gangguan kepribadian antisosial ini dimulai saat kecil atau remaja dan meluas hingga dewasa. Perilaku antisosial ini muncul sebelum usia 15 tahun dan dalam bentuk gangguan tingkah laku conduct disorder. Perilaku antisosial bentuk awal ini bisa meliputi membolos, melarikan diri dari rumah, memulai pertarungan fisik, menggunakan senjata, memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, kekerasan fisik kepada orang lain atau hewan, perusakan harta benda atau memulai kebakaran, berbohong, mencuri, merampok, dan menyerang orang lain. Para klinisi menggunakan istilah seperti psikopat atau sosiopat untuk menyebut orang yang saat ini diklasifikasikan memiliki kepribadian antisosial. Orang yang perilakunya amoral, asosial, dan impulsif, serta tidak memiliki rasa menyesal dan rasa malu. Asal mula psikopat ini berfokus pada pemikiran bahwa ada sesuatu yang salah dalam fungsi psikologis dari seseorang, dan asal mula kata sosiopat berpusat pada penyimpangan sosial dari seseorang. Seiring berjalannya waktu, perilaku antisosial dan kriminal yang berhubungan dengan gangguan ini cenderung menurun seiring bertambahnya usia, dan dapat hilang saat seseorang ini mencapai usia 40 tahun. Tetapi tidak demikian untuk sifat-sifat kepribadian yang berhubungan dengan gangguan ini. Sifat seperti egosentrisitas, manipulatif, kurangnya empati, rasa bersalah, atau penyesalan, dan tidak memiliki perasaan terhadap orang lain, sifat-sifat tersebut relatif stabil bahkan dengan bertambahnya usia. Yang selanjutnya ada faktor sosiobudaya dan gangguan kepribadian antisosial. Gangguan ini paling sering terjadi di kalangan orang dengan kelompok sosioekonomi yang rendah, karena orang dengan kepribadian antisosial akan mengalami penurunan pekerjaan. Penurunan itu terjadi karena mereka ini sulit untuk mempertahankan pekerjaan atau mengadakan peningkatan. Orang-orang dari tingkat sosioekonomi yang lebih rendah juga lebih mungkin memiliki orang tua yang memberi contoh perilaku antisosial. Yang selanjutnya yaitu perilaku antisosial dan kriminalitas. Kita pasti cenderung berpikir bahwa perilaku antisosial itu sama dengan perilaku kriminal. Namun tidak semua kriminal memiliki kepribadian antisosial, serta tidak semua orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu dapat menjadi kriminal. Para periset sudah mulai memandang kepribadian antisosial itu terdiri dari dua dimensi yang agak independen. Dimensi pertama adalah dimensi kepribadian. Dimensi ini mencakup sifat-sifat seperti pesona superficial, egois, kurangnya empati, tanpa perasaan dan tanpa penyesalan kepada orang lain, serta mengabaikan perasaan dan kebaikan orang lain. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi perilaku.
Dimensi ini ditandai dengan penerapan gaya hidup yang biasanya tidak stabil dan antisosial, yang meliputi seringnya bermasalah dengan hukum, riwayat pekerjaan yang buruk, dan hubungan yang tidak stabil. Dua dimensi ini tidak sepenuhnya terpisah. Banyak individu yang antisosial menunjukkan bukti dari kedua kumpulan sifat ini. Yang selanjutnya yaitu profil dari kepribadian antisosial. Menurut Newman dan Hill, karya yang lebih terkini tentang mengukur sifat psikopatik itu menunjukkan bahwa sifat-sifat itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 faktor atau dimensi dasar. Yang pertama yaitu faktor interpersonal yang ditandai dengan sifat yang superficial, bermuluk-muluk, dan ketidakjujuran. Yang kedua yaitu faktor afektif yang ditandai dengan kurangnya belas kasih dan empati serta tidak dapat menerima tanggung jawab akan perbuatan salah. Yang ketiga yaitu faktor gaya hidup yang ditandai dengan impulsivitas dan kurangnya tujuan. Dan yang keempat yaitu faktor antisosial yang ditandai dengan kendali perilaku yang buruk dan perilaku antisosial. Selanjutnya ada beberapa karakteristik utama dari gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama yaitu kegagalan mengikuti aturan sosial, norma sosial, atau tata tertib hukum. Contohnya yaitu seseorang yang terlibat dalam perilaku kriminal yang berujung pada penangkapan, seperti perusakan harta benda, terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hukum, mencuri, atau mengusik orang lain. Yang kedua yaitu perilaku agresif atau kasar. Seseorang ini selalu terlibat dalam perkelahian fisik dengan orang lain atau menyerang orang lain. Bahkan ia bisa menyerang anak atau pasangannya sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya perilaku yang bertanggung jawab. Sifat tidak bertanggung jawab ini dapat terlihat dalam riwayat diri yang ditandai dengan absen dari pekerjaan yang terus dilakukan dan tanpa alasan, mengabaikan pekerjaan tanpa memiliki kesempatan kerja lain saat menghadapi kesulitan, atau menganggur dalam waktu yang lama. Tidak adanya rasa tanggung jawab juga dapat meluas ke masalah keuangan, sehingga seseorang ini menjadi tidak mampu untuk membayar utang, menyekolahkan anaknya, atau memenuhi tanggung jawab keuangan lainnya kepada keluarga dan tanggungan sendiri. Karakteristik yang keempat yaitu perilaku impulsif, yaitu berperilaku impulsif dan tidak bisa merencanakan masa depan atau mempertimbangkan konsekuensi. Mereka ini juga berkelana tanpa tujuan yang jelas. Karakteristik yang kelima yaitu kurangnya kejujuran. Seseorang akan terus berbohong, menipu orang lain, atau menggunakan keuntungan untuk kesenangan pribadi. Karakteristik yang selanjutnya yaitu perilaku ceroboh, yaitu mengambil resiko yang tidak semestinya terhadap keselamatan diri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan tinggi atau berkendara sambil mabuk. Karakteristik yang terakhir yaitu kurangnya penyesalan atas kesalahan. Contohnya yaitu kurangnya pertimbangan atau penyesalan atas kerugian yang diderita orang lain akibat perilaku diri. Gangguan kepribadian yang kedua yaitu gangguan kepribadian ambang. Gangguan ini ditandai dengan karakteristik seperti rasa kekosongan yang mendalam, gambaran diri yang tidak stabil, riwayat hubungan yang penuh gejolak dan tidak stabil, perubahan mood yang dramatis, impulsivitas, kesulitan mengatur emosi negatif, perilaku yang melukai diri, dan perilaku bunuh diri yang selalu kambuh. Orang dengan gangguan kepribadian ambang cenderung tidak yakin dengan identitas pribadinya. Kestabilan dalam gambaran diri atau identitas pribadi ini membuat mereka merasa hampa karena kekosongan dan kebosanan. Mereka tidak bisa menoleransi kesendirian dan berusaha keras untuk menghindari perasaan diabaikan. Rasa takut diabaikan membuat mereka menjadi tergantung dan menuntut dalam hubungan pribadinya. Penolakan juga dapat membuat mereka sangat marah, menambahkan ketegangan pada hubungan mereka. Perasaan mereka kepada orang lain intens dan berubah-ubah. Saat kebutuhan mereka terpenuhi, maka mereka akan memberikan sanjungan yang ekstrim. Namun, saat mereka dicemooh, mereka akan berubah menjadi membenci orang itu. Mereka cenderung memandang orang lain sebagai baik atau sama sekali buruk dan tiba-tiba mengubah penilaian mereka terhadap orang lain dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Salah satu ciri utama gangguan kepribadian ambang adalah kesulitan mengatur emosi. Orang dengan gangguan ini memiliki perubahan mood yang terbentang mulai dari kemarahan dan mudah tersinggung sampai depresi dan kecemasan. Mereka cenderung bermasalah dengan rasa sakit emosional yang intens dan perasaan marah yang kronis yang sering menimbulkan luapan kemarahan. Perasaan kosong dan rasa malu bersamaan dengan gambaran diri negatif yang sudah berlangsung lama juga biasa terjadi. Mereka seringkali tidak mampu untuk merencanakan tindakan secara serius terlebih dulu dan akan bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Mereka cenderung ingin berkelahi dengan orang lain atau merusak barang. Mereka bisa mengamuk karena tanda penolakan sekecil apapun atau tanpa alasan sama sekali. Orang dengan kepribadian ambang seringkali bertindak menuruti impuls. Perilaku impulsif dan tidak bisa diprediksi seperti itu seringkali merusak diri, yang melibatkan mutilasi diri. Misalnya seperti cutting, yaitu melukai diri dengan benda tajam. Dan isyarat bunuh diri, perilaku maladaptif seperti cutting, mengonsumsi obat terlarang, dan menyerang dengan penuh kemarahan ini merupakan salah satu usaha dalam mengendalikan perasaan negatif yang intens. Gangguan kepribadian ambang biasanya didiagnosis pada awal masa dewasa, meskipun tanda-tanda gangguan ini sering terlihat pada masa remaja. Perilaku impulsif dapat meliputi berfoya-foya, berjudi, penyalahgunaan obat, aktivitas seksual yang tidak aman, mengemudi dengan ceroboh, dan makan banyak. Sedangkan tindakan impulsif itu berupa mutilasi diri, seperti melukai diri sendiri dengan benda tajam, dan juga dapat melibatkan menyayat pergelangan tangan atau bahkan menyudutkan rokok pada lengan. Mutilasi diri terkadang merupakan sebuah ekspresi dari kemarahan. Tindakan semacam itu diniatkan untuk menangkal perasaan mati rasa yang dinyatakan sendiri, terutama saat stres. Individu dengan gangguan kepribadian ambang ini seringkali memiliki hubungan yang bermasalah dengan keluarganya dan orang lain. Mereka ini cenderung memandang hubungan yang mereka miliki sebagai penuh kebencian dan menganggap orang lain menolak serta mengabaikan mereka. Mereka juga cenderung sulit bekerja sama dengan psikoterapi. Mereka cenderung menuntut banyak dukungan dari terapis, menghubungi sang terapis tanpa peduli waktu dan berpura-pura akan bunuh diri agar mendapatkan dukungan. Perasaan mereka terhadap terapis seperti terhadap orang lain berganti secara cepat antara idealisasi dan kemarahan. Psikoanalisis menafsirkan pergeseran mendadak dalam perasaan ini sebagai tanda pemisahan atau splitting, atau ketidakmampuan untuk menyesuaikan aspek positif dan negatif dari pengalaman diri sendiri dan orang lain. Gangguan kepribadian yang ketiga yaitu gangguan kepribadian histrionik. Gangguan ini ditandai dengan emosionalitas yang berlebihan dan kebutuhan yang sangat besar untuk menjadi pusat perhatian. Orang dengan kepribadian ini bisa sangat kecewa dengan berita yang menyedihkan, dan ia juga bisa merasa senang yang berlebihan terhadap kejadian yang menyenangkan. Mereka bisa pingsan saat melihat darah. Mereka cenderung menuntut agar orang lain memenuhi kebutuhannya akan perhatian dan mengaku-ngaku sebagai korban saat orang lain salah. Mereka juga cenderung egois dan tidak toleran terhadap penundaan kepuasan. Mereka menginginkan apa yang mereka mau saat itu juga. Mereka juga cepat bosan dengan rutinitas, serta mereka menginginkan hal yang baru dan rangsangan atau stimulasi lainnya. Mereka ini sangat tertarik pada mode. Orang lain tuh bisa jadi menganggap mereka berpura-pura, meski mereka ini mungkin memperlihatkan pesona tertentu. Mereka cenderung menggunakan penampilan fisik sebagai cara untuk menarik perhatian kepada diri mereka. Pria dengan gangguan ini bisa saja berkelakuan dan berpakaian dengan cara yang terlalu macho, sedangkan wanita lebih memilih pakaian yang sangat heboh dan feminim. Mereka akan terlihat begitu menyolok. Gangguan kepribadian yang selanjutnya adalah gangguan kepribadian narsistik. Narsistik adalah suatu gangguan kepribadian yang membuat seseorang sangat mencintai dirinya sendiri. Orang dengan kepribadian narsistik akan sangat merasa dirinya hebat dan selalu membutuhkan pujian atau kekaguman dari orang lain. Seseorang yang narsistik memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dipuji, dibanggakan, namun memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Bahkan seseorang yang narsistik akan sulit menerima pendapat dan kritik yang disampaikan kepada dirinya dari orang lain. Dia sangat tidak suka jika ada orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya. Seorang yang narsis tentunya berbeda dengan orang yang percaya diri. Jika orang yang percaya diri, kualitas diri dibangun atas dasar keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih, ketetapan hidup yang dikuasai, serta prinsip dan norma yang dipegang teguh. Dan itu memang suatu kebenaran. Sebaliknya, narsisme seringkali didasari oleh rasa takut kegagalan dan tidak mau menunjukkan kelemahan diri. Perhatian yang dibentuk adalah perhatian yang diinginkan untuk menjadi dirinya sendiri dan dorongan yang tidak sehat untuk selalu menjadi yang terbaik dan dianggap yang paling baik. Oke, dan jenis gangguan kepribadian yang ketiga adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku cemas atau takut. Yang pertama adalah gangguan kepribadian menghindar atau Avoidant Personality Disorder atau AVPD. AVPD atau gangguan kepribadian menghindar adalah gangguan kepribadian yang membuat penderitanya kerap menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sering merasa malu, cemas, dan takut berlebihan terhadap penolakan dari orang lain. Berbeda dengan sifat pemalu yang biasa, Avoidant Personality Disorder membuat penderitanya sulit untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain.
Penyebab avoidant personality disorder belum diketahui secara pasti. Namun, faktor genetik atau keturunan diduga turut berperan dalam membuat seseorang mengalami AVPD. Selain itu, AVPD juga bisa terjadi karena penderitanya pernah mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan fisik atau emosional, dikhianati oleh orang yang disayangi, pola asuh yang tidak baik, atau kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua adalah gangguan kepribadian dependent. Gangguan kepribadian dependent atau gangguan kepribadian yang menyebabkan ketergantungan adalah gangguan kepribadian yang menyebabkan penderitanya merasa sangat bergantung pada orang lain dalam hal apapun. Ia sangat tidak percaya diri dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa jika sendirian dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Gangguan kepribadian dependent membuat penderitanya memiliki kebutuhan yang meluas dan berlebihan untuk dijaga yang mengarah pada perilaku tunduk dan melekat serta ketakutan akan perpisahan, dimulai pada masa dewasa awal dan hadir dalam berbagai konteks. Perbedaan orang manja dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian dependent adalah bahwa orang manja, dia hanya suka dan dia hanya ingin untuk dibantu oleh orang lain, tapi dia sebenarnya tetap bisa melakukan hal itu sendiri. Sedangkan orang dengan kepribadian dependent, dia tidak bisa melakukan hal itu sendiri, dan dia sangat butuh orang lain untuk bisa melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau obsessive compulsive personality disorder atau OCPD adalah kondisi di mana penderitanya memiliki kepribadian yang sangat perfeksionis dan terobsesi dengan kesempurnaan dalam semua aspek hidupnya. Seringkali seseorang dengan OCPD merasa bahwa caranya melakukan sesuatu adalah hal yang paling benar dan bertentangan dengan orang lain yang memiliki cara berbeda. Contoh orang yang menderita gangguan ini adalah seseorang yang sangat terobsesi akan kebersihan jendela kamarnya. Ia terus-menerus atau kompulsif membersihkan kaca jendelanya karena merasa ragu atau kebersihannya dan merasa kalau jendela tersebut kurang bersih, meskipun sebenarnya sudah. Perilaku yang over perfeksionis seperti ini yang menimbulkan sikap obsesif. Orang dengan OCPD akan sangat tidak menyukai sesuatu yang tidak teratur, berantakan, acak-acakan, atau tidak pada tempatnya. Tatanan buku yang tidak sesuai ukuran, parkir mobil yang tidak rapi, sandal di halaman yang mungkin terpisah antara bagian kanan dan kiri, dan semua hal yang tidak teratur lainnya akan sangat dibenci oleh orang yang mengalami gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Setelah kita membahas tentang macam-macam gangguan kepribadian, setelah ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi dalam pengklasifikasian gangguan kepribadian. Oke, yang pertama adalah klasifikasi gangguan, kategori atau dimensi. DSM mengadopsi cara pengkategorian gangguan, namun menjadi masalah jika terjadi sesuatu tubrukan atau ternyata ketika suatu gangguan memiliki kriteria yang juga sangat mungkin dilakukan oleh orang normal. Contohnya dalam penggolongan gangguan antisosial, dari beberapa indikasi minimal ada 3 yang harus terlihat agar seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang dengan kepribadian antisosial. Masalahnya adalah, jika 3 indikasi tersebut adalah menunjukkan perilaku impulsif, gagal membuat rencana, dan berbohong untuk keuntungan pribadi, yang semuanya juga sangat mungkin dilakukan oleh orang yang normal dan tidak mengalami gangguan antisosial. Nah, dengan analisis dimensional mencoba hal yang mungkin lebih jelas. Analisis ini melihat seseorang berdasarkan tingkat tinggi rendahnya pencapaian mereka dalam suatu dimensi. Misalnya pada teori Big Five Personalities, seseorang diklasifikasikan memiliki gangguan antisosial jika tingkatan dimensi kesadaran diri dan keramahannya rendah. Jadi, ada masalah dalam pengkategorian DSM karena menggunakan teori kategori yang mungkin bisa saja dari kategori tersebut dilakukan oleh orang normal yang tidak mengalami gangguan kepribadian. Masalah yang kedua adalah bagaimana membedakan gangguan kepribadian dengan sindrom klinis lainnya. Ada kesukaran dalam membedakan beberapa masalah kepribadian dengan masalah atau sindrom klinis. Gangguan klinis dikatakan memiliki simptom yang lebih bervariasi dari waktu ke waktu, sedangkan gangguan kepribadian akan cukup lama dan tidak berubah-ubah. Masalah terjadi ketika ternyata gangguan kepribadian berada pada jalur klinis dan memiliki variasi seperti gangguan klinis. Hal ini akan menimbulkan bias antara apa yang terjadi, apakah itu gangguan kepribadian atau itu sindrom klinis lainnya. Masalah yang ketiga adalah adanya tumpang tindih antar gangguan. Tumpang tindih ini dapat disebabkan oleh indikator penentu gangguan yang memang mirip atau sama dari 2 atau lebih gangguan berbeda. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa suatu gangguan mungkin merupakan suatu variasi dari gangguan lain dan tidak berdiri sendiri. Yang keempat adalah membedakan perilaku normal dan abnormal. Bias dalam menentukan ketidaknormalan suatu kondisi atau suatu gangguan sangat besar. Tingkatan pandangan terhadap perilaku abnormal di masyarakat mungkin sangat bervariasi dari masyarakat satu dan masyarakat yang lain. Kita boleh saja sesekali bertindak khawatir dan takut, dan bukan berarti kita mengalami suatu dari indikasi paranoid. Normal saja untuk merasa takut, namun tingkatan takut seperti apa yang dapat disebut sebagai gangguan harus dapat diukur terlebih dahulu. Kelima adalah bias atau kebingungan antara label dan penjelasan. Jika ada suatu kasus atau suatu penjelasan mana yang lebih tepat, antara seseorang berperilaku antisosial sehingga dia mengalami gangguan kepribadian antisosial, atau seseorang mengalami gangguan kepribadian antisosial sehingga perilakunya antisosial. Nah, bias seperti ini yang kemudian menjadi kebingungan tersendiri untuk menentukan antara label dan penjelasan.
Kemudian selanjutnya, bias juga dapat terjadi pada seseorang yang dulu mungkin, contohnya, mengalami peristiwa traumatis. Ketika dia menyendiri atau menghindari orang selama beberapa waktu, mungkin saja dia sedang ingin menenangkan diri. Tapi deskripsi gangguan kepribadian mungkin akan menganggap bahwa dia mengalami gangguan antisosial. Yang keenam, ada bias seksis dan gender. Bias seksis juga menjadi masalah dalam klasifikasi gangguan. Seseorang pria mungkin dipandang memiliki peluang lebih besar mengalami narsistik, sedangkan perempuan lebih besar peluangnya dalam gangguan dependen. Padahal seharusnya setiap gangguan dapat dialami oleh siapapun dengan peluang yang sama. Bias seperti ini masih terjadi dan mungkin didasari oleh struktur fisiologis, pola pikir, dan pengendalian emosi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap berbeda sesuai kelamin atau gendernya. Yang mana seharusnya tidak. Setiap seks atau gender memiliki peluang yang sama untuk gagal atau berhasil dalam kontrol emosi, peningkatan pola pikir, dan pengembangan fisiologis. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif-perspektif teoritis dalam memandang gangguan kepribadian. Pertama ada perspektif psikodinamika. Teori Freudian tradisional berfokus pada masalah yang timbul dari kompleks Oedipus sebagai dasar untuk perilaku abnormal, termasuk gangguan kepribadian. Freud percaya bahwa anak-anak biasanya menyelesaikan kompleks Oedipus dengan meninggalkan keinginan incest untuk orang tua dari lawan jenis dan mengidentifikasi dengan orang tua dari jenis kelamin yang sama. Penjelasan Freud tentang perkembangan moral berfokus terutama pada perkembangan laki-laki. Dia telah dikritik karena gagal menjelaskan perkembangan moral perempuan. Teori-teori psikodinamika yang lebih baru, secara umum berfokus pada periode praoedipal sebelumnya, sekitar 18 bulan hingga 3 tahun, di mana bayi mulai mengembangkan identitas yang terpisah dari orang tua mereka. Teori-teori ini berfokus pada pengembangan rasa diri dalam menjelaskan gangguan seperti gangguan kepribadian narsistik dan borderline. Jadi, dalam teori perspektif psikodinamika, para ilmuwan memandang bahwa suatu gangguan kepribadian dapat terjadi jika pada masa kecil seseorang proses dinamika psikologisnya terjadi kurang baik atau terjadi kesalahan dalam proses perkembangan psikodinamika di masa lalu. Kedua adalah perspektif pembelajaran. Teori pembelajaran mencetuskan pandangan bahwa pengalaman masa kanak-kanak membentuk pola kebiasaan maladaptif berhubungan dengan orang lain yang merupakan gangguan kepribadian. Misalnya, anak-anak yang secara teratur berkecil hati untuk mengungkapkan pikiran mereka atau menjelajahi lingkungan mereka dapat mengembangkan pola perilaku ketergantungan. Jadi, teori belajar mengimani bahwa suatu gangguan bisa saja berasal dari suatu hal yang dipelajari secara sadar maupun tidak sadar yang membentuk suatu kepribadian dari masa lalu. Nah, perspektif-perspektif teoritis selanjutnya itu ada perspektif keluarga. Sudah banyak para ahli yang berpendapat bahwa gangguan dalam hubungan keluarga itu mendasari perkembangan dari gangguan kepribadian. Sejalan dengan formulasi psikodinamika, para peneliti itu juga sudah menemukan bahwa orang dengan gangguan kepribadian ambang, ketika mereka diminta untuk mengingat orang tuanya atau orang-orang terdekatnya di masa lalu itu, mereka akan menggambarkan orang-orang tersebut sebagai orang yang kurang peduli, terus juga orang yang jahat, orang yang kejam, bahkan mereka menggambarkan sebagai orang yang bisa melukai atau gagal untuk melindungi mereka. Selain itu, faktor keluarga seperti perlindungan orang tua yang berlebihan atau gaya pengasuhan orang tua yang otoriter itu terimplikasi dalam perkembangan sifat kepribadian ketergantungan. Rasa takut yang terlalu berlebihan akan ditinggalkan itu juga bisa terlibat. Hal itu mungkin disebabkan karena kegagalan mengembangkan ikatan yang aman dengan figur orang tua di masa kecil. Bisa jadi karena penelantaran, penolakan, atau bahkan kematian orang tuanya. Selain itu, seperti pada gangguan kepribadian ambang, peneliti juga menemukan bahwa kekerasan di masa kecil, penelantaran, atau kurangnya pengasuhan orang tua itu bisa menjadi penyebab faktor risiko yang penting dalam perkembangan gangguan kepribadian antisosial pada masa dewasa kelak. Dikatakan oleh Duo McCord pada tahun 1964 itu mereka berfokus dalam peran penolakan atau penelantaran orang tua atas perkembangan gangguan kepribadian antisosial. Mereka mengemukakan bahwa biasanya anak-anak itu belajar untuk menghubungkan persetujuan orang tua dengan ketidakpatuhan. Jadi ketika anak-anak tergoda untuk melakukan suatu pelanggaran, mereka akan merasa cemas dan juga takut karena mereka berpikir ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut, mereka akan kehilangan kasih sayang orang tuanya.
Nah, kecemasan itu memberi sinyal pada anak untuk menghindari perilaku tersebut. Yang pada akhirnya anak itu mengidentifikasikan diri dengan orang tua dan juga menginternalisasikan kontrol sosial dalam bentuk hati nurani. Anak-anak yang ditolak atau ditelantarkan oleh orang tuanya mungkin tidak akan mengembangkan perasaan yang hangat dalam ikatan dengan orang lain. Selain itu, mereka juga akan kurang mampu untuk berempati atas perasaan dan juga kebutuhan orang lain. Dan justru mereka akan mengembangkan sikap acuh tak acuh terhadap orang lain. Namun meskipun faktor keluarga ini bisa menjadi penyebab perkembangan gangguan kepribadian, tetapi sebenarnya masih banyak anak-anak yang dulunya itu mereka ditelantarkan, namun di kemudian hari mereka tidak menunjukkan perilaku antisosial atau perilaku abnormal lainnya. Nah, itu para peneliti masih mengembangkan penjelasan untuk memprediksi anak-anak mana yang akan mengembangkan kepribadian antisosial atau anak-anak mana yang tidak akan mengembangkan gangguan kepribadian antisosialnya. Nah, perspektif selanjutnya ada perspektif biologis. Yang pertama ada faktor genetik. Jadi, faktor genetik itu berperan dalam perkembangan beberapa jenis gangguan kepribadian, seperti gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian paranoid, dan juga gangguan kepribadian ambang. Selain itu, faktor genetik juga terlibat dalam perkembangan trait kepribadian yang menjadi dasar dari gangguan kepribadian psikopatik, seperti tidak berperasaan, perilaku antisosial, impulsivitas, dan juga tidak bertanggung jawab. Para peneliti juga melaporkan bahwa indikator genetik dalam kromosom tertentu juga terkait dengan ciri gangguan kepribadian ambang. Namun selain karena faktor genetik, faktor lingkungan juga menjadi sebuah peran yang penting. Contohnya, ketika terpapar oleh pengaruh lingkungan seperti seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang disfungsional atau bermasalah. Nah, faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak menjadi anak tersebut yang akan mengalami gangguan kepribadian di kemudian hari seperti gangguan kepribadian antisosial atau gangguan kepribadian ambang. Nah, perspektif biologis yang kedua ada kurangnya responsivitas emosional. Menurut Harvey, orang-orang dengan kepribadian antisosial dapat menjaga ketenangan mereka dalam situasi yang penuh tekanan yang menimbulkan kecemasan bagi sebagian besar orang. Jadi, bagi kebanyakan manusia pada umumnya itu kita akan takut ketika ditangkap dan dihukum. Ketika ditangkap dan dihukum itu kayak udah cukup untuk menghambat impuls antisosial kita. Tapi orang dengan gangguan antisosial, gangguan kepribadian antisosial itu mereka seringkali gagal untuk menghambat perilaku yang telah mengakibatkan pemberian hukuman di masa lalu. Jadi itu singkatnya kayak kalau kita ngelakuin sesuatu yang bersalah terus dapat hukuman itu udah cukup gitu loh membuat kita kapok untuk mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi orang dengan gangguan kepribadian antisosial tuh mereka seringkali gagal untuk menghambat perilaku bersalah yang telah dilakukannya di masa lalu yang bahkan mereka udah mendapat hukuman. Perspektif biologis yang ketiga ada model lapar akan stimulasi atau craving for stimulation. Para peneliti itu telah berusaha untuk menjelaskan kurangnya respon emosional pada kepribadian antisosial dalam rangka tingkat stimulasi yang diperlukan untuk menjaga tingkat gairah yang optimal. Jadi, orang-orang dengan kepribadian antisosial itu tampak untuk memiliki keinginan yang berlebihan akan stimulasi. Seperti namanya, lapar akan stimulasi. Atau dengan kata lain, mereka membutuhkan stimulasi yang lebih besar daripada orang lain pada umumnya untuk menjaga minat dan fungsi secara normal.
Nah, kebutuhan akan tingkat stimulasi yang lebih tinggi ini dapat menjelaskan mengapa orang dengan trait kepribadian antisosial mereka cenderung untuk lebih mudah bosan dan tertarik pada aktivitas yang merangsang, tetapi aktivitas tersebut berpotensi yang membahayakan orang tersebut. Contohnya, penggunaan intoksikan seperti penyalahgunaan obat-obatan, terus terjun payung, berjudi, dan juga petualangan seksual lainnya yang beresiko tinggi. Namun sebenarnya ambang batas stimulasi yang lebih tinggi daripada umumnya itu tidak secara langsung menyebabkan perilaku antisosial atau kriminal. Contohnya astronot, tentara, polisi, dan juga petugas pemadam kebakaran. Nah, tapi ancaman kebosanan dan ketidakmampuan untuk menoleransi hal yang monoton itu bisa mempengaruhi orang-orang yang benar-benar memiliki stimulasi yang benar-benar membutuhkan stimulasi yang lebih tinggi itu untuk beralih ke tindakan kriminal lainnya atau perilaku ceroboh lainnya yang lebih membahayakan daripada hal-hal yang tadi telah disebutkan. Kemudian perspektif biologis yang terakhir ada abnormalitas otak. Pencitraan otak menghubungkan gangguan kepribadian ambang dan gangguan kepribadian antisosial terhadap disfungsi di bagian otak yang mengatur emosi dan menahan perilaku impulsif. Area otak yang paling langsung terimplikasi itu adalah korteks prefrontal dan juga struktur otak yang paling dalam yang ada di sistem limbik. Korteks prefrontal sendiri berfungsi untuk mengendalikan perilaku impulsif, menimbang konsekuensi tindakan, dan juga memecahkan masalah. Atau bisa disebut korteks prefrontal ini berfungsi sebagai rem darurat untuk mencegah impuls terekspresikan dalam perilaku kekerasan. Sedangkan sistem limbik sendiri terlibat dalam pemrosesan respon emosional dan pembentukan memori atau ingatan baru. Nah, perspektif teoritis yang terakhir ada perspektif sosiobudaya. Kondisi sosial itu juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan gangguan kepribadian seseorang. Karena gangguan kepribadian antisosial itu biasanya paling sering terjadi pada orang-orang dari kelas sosioekonomi yang lebih rendah. Biasanya, keluarga yang kurang beruntung itu jenis stresor yang dihadapinya lebih memicu pada pola perilaku antisosial. Banyak lingkungan di dalam kota yang dilanda masalah sosial seperti alkohol dan juga penyalahgunaan obat, terus ada kehamilan remaja atau kehamilan di bawah umur, dan juga keluarga yang mengalami disorganisasi dan disintegrasi. Nah, stresor-stresor tadi itu dihubungkan dengan meningkatnya kemungkinan kekerasan dan juga penelantaran terhadap anak, yang kemudian nantinya hal tersebut dapat menurunkan harga diri serta menimbulkan perasaan marah dan kebencian pada anak-anak. Penelantaran dan kekerasan itu juga bisa diterjemahkan menjadi kurangnya rasa empati dan tidak adanya rasa kepedulian terhadap kondisi orang lain, di mana hal tersebut berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial. Sebuah penelitian yang terkait dengan hal ini yang disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan US Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration atau ADAMHA, di mana penelitian tersebut bertujuan dari program yang mengembangkan dan menstandarisasikan instrumen diagnostik yang akan digunakan untuk mendapatkan diagnosis psikiatrik di seluruh dunia. Jadi, eksperimen ini itu berupa protokol wawancara semi terstruktur untuk mendiagnosis gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian yang diuji itu perkembangan dari International Personality Disorder Examination atau IPDE. IPDE sendiri diuji pertama kali oleh psikiater dan psikolog klinis di 11 negara. Nah, protokol wawancara ini mendiagnosis gangguan kepribadian dengan cukup andal di antara bahasa dan budaya yang berbeda yang dijadikan sampel.
Meskipun belum di semua negara penelitian ini dilakukan, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut, namun didapatkan hasil bahwa dalam penelitian ini, para peneliti itu menemukan jenis gangguan kepribadian ambang dan menghindar sebagai jenis gangguan kepribadian yang paling sering dialami atau terdiagnosis orang-orang ini. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu penanganan gangguan kepribadian. Orang dengan gangguan kepribadian biasanya memandang perilakunya sebagai bagian alami dari diri mereka. Bahkan ketika mereka sedang tidak bahagia atau sedang tertekan, mereka tidak mungkin untuk menganggap perilakunya sendiri sebagai suatu penyebab. Seperti yang sebelumnya telah diuraikan, itu seseorang yang menderita gangguan kepribadian histrionik. Mereka dapat mengutuk orang lain sebagai penyebab masalah mereka, dan mereka percaya bahwa orang lain yang menjadi penyebab masalahnya. Jadi orang lain tersebut yang harus berubah, bukan mereka sendiri. Karena itu mereka biasanya tidak mencari bantuan sendiri, atau mereka terpaksa menyetujui penanganan karena desakan dari orang lain. Penanganan gangguan kepribadian yang pertama ada pendekatan psikodinamika. Pendekatan psikodinamika seringkali digunakan untuk membantu orang-orang yang didiagnosis menderita gangguan kepribadian supaya mereka menjadi sadar akan asal mula dari pola perilaku mereka yang merusak diri mereka sendiri, dan juga supaya mereka mempelajari lebih banyak cara yang adaptif dalam berhubungan dengan orang lain. Tapi orang dengan gangguan kepribadian, terutama mereka yang menderita gangguan kepribadian ambang dan narsistik, itu seringkali memberikan tantangan khusus kepada para terapisnya. Contohnya, orang dengan gangguan kepribadian ambang, itu mereka cenderung untuk memiliki hubungan yang bergejolak dengan terapis. Kadang mengidealkannya, tapi kadang juga mereka mencelanya karena tidak peduli. Nah, penanganan gangguan kepribadian yang kedua ada pendekatan kognitif perilaku. Terapis kognitif perilaku berfokus pada mengubah perilaku maladaptif klien dengan pola pikir disfungsional. Mereka, para peneliti itu menggunakan teknik perilaku seperti pemodelan dan penguatan demi untuk membantu klien mengembangkan lebih banyak perilaku adaptif. Contohnya, ketika klien diajarkan perilaku yang cenderung diperkuat oleh orang lain, maka perilaku baru mungkin akan dipertahankan dengan baik oleh klien tersebut. Dua kelompok terapis yang dipimpin oleh Aaron Beck dan Marsha Linehan melakukan sebuah penelitian di mana Aaron Beck sendiri pendekatannya berfokus dalam membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengoreksi pemikiran yang terdistorsi. Contohnya ketika kecenderungan untuk melihat diri sendiri sebagai orang yang cacat, buruk, dan tidak berdaya. Sedangkan teknik Linehan sendiri biasa disebut dengan terapi perilaku dialektik atau Dialectical Behavior Therapy atau disingkat DBT. Secara khusus, DBT ini dibuat untuk menangani orang-orang dengan gangguan kepribadian ambang. DBT ini juga digunakan untuk menerima serta menoleransi emosi negatif yang kuat dan mempelajari lebih banyak cara adaptif dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, penanganan gangguan kepribadian yang ketiga ada pendekatan biologis. Terapi obat dengan obat antidepresan dan juga anti kecemasan itu terkadang digunakan untuk menangani depresi dan juga kecemasan atau kegelisahan pada orang-orang yang menderita gangguan kepribadian. Neurotransmitter serotonin akan membantu untuk mengerem perilaku impulsif yang di dalamnya termasuk perilaku agresi impulsif. Selain obat antidepresan dan anti kecemasan, ada juga antipsikotik atipikal yang kemungkinan bermanfaat dalam mengendalikan perilaku agresif dan merusak diri pada orang yang menderita gangguan kepribadian ambang.
Selain itu, obat-obatan saja sebenarnya tidak mempan terhadap pola perilaku maladaptif yang sudah berlangsung lama. Sehingga masih banyak yang perlu dipelajari tentang mengurus orang yang menderita gangguan kepribadian. Nah, subbab yang terakhir ada gangguan kendali impuls. DSM memasukkan kategori gangguan mental yang disebut dengan gangguan kendali impuls atau impulse control disorder yang ditandai dengan kesulitan untuk mengendalikan atau menahan perilaku impulsif. Gangguan kendali impuls yang pertama ada kleptomania. Kleptomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kleptos yang berarti pencuri dan juga mania yang berarti kegilaan. Atau bisa dikatakan kleptomania ini ditandai dengan tindakan mencuri kompulsif yang terus berulang. Biasanya benda yang dicuri itu sebenarnya kurang bernilai atau bahkan tidak berguna bagi orang yang mencurinya. Orang tersebut bisa saja memberikannya begitu saja ke orang lain, mengembalikannya secara diam-diam, membuangnya, atau menyembunyikannya di rumah. Jadi kayak mereka mencuri, tapi sebenarnya barang yang dicuri itu nggak guna bagi mereka. Jadi kayak mereka mencuri, terus bisa aja mereka tiba-tiba ngasih benda itu ke orang lain, atau cuma diletakkan di rumah, atau bahkan dikembalikan secara diam-diam gitu. Di sebagian besar kasus, orang dengan kleptomania ini bisa dengan mudah membeli barang-barang yang mereka curi. Bahkan sebenarnya, orang yang kaya pun juga bisa bertindak sebagai pengutil kompulsif. Pencurian ini tampaknya tidak dimotivasi oleh suatu kemarahan atau rasa balas dendam. Tapi kejahatan ini itu biasanya diakibatkan oleh impuls atau dorongan sesaat yang direncanakan dengan buruk dan terkadang berujung pada penangkapan. Meskipun mengutil itu biasa terjadi, tapi orang dengan kleptomania ini adalah pola pencurian kompulsif yang terus kambuh, jadi terus berulang seperti itu. Gangguan kendali impuls yang kedua adalah gangguan eksplosif intermiten. Gangguan eksplosif intermiten ini biasanya dicirikan dengan suatu kemarahan, di mana gangguan eksplosif intermiten ini bisa didefinisikan sebagai jenis gangguan kendali impuls yang ditandai dengan episode kekerasan atau agresi impulsif dan agresi tersebut tidak terkendali yang menyerang orang lain atau merusak barang-barang atau harta benda di sekitarnya. Gangguan eksplosif intermiten atau intermittent explosive disorder atau disingkat IED dicirikan dengan ciri utamanya itu agresi impulsif, yaitu kecenderungan untuk kehilangan kendali atas impuls agresif. Orang dengan penderita IED ini memiliki episode kemarahan yang penuh, di mana mereka tiba-tiba kehilangan kendali dan mencoba menyerang orang lain atau menghancurkan barang. Terdapat seorang pria yang menderita IED ini, ketika dia mengalami episode kemarahan yang penuh tadi, dia akan menghancurkan barang apa saja yang ia pegang, bahkan termasuk ponsel, keyboard, remote, meja, dan bahkan mereka meninju dinding di sekitarnya. Orang dengan IED ini biasanya mengalami kondisi tegang sebelum melakukan perbuatan penuh kekerasan dan dia merasa lega setelah melakukan hal tersebut. Biasanya mereka berusaha untuk membenarkan perilakunya, namun setelah mereka melakukan perilaku tersebut, terkadang mereka juga merasa menyesal dan merasa rugi juga atas perbuatannya sendiri. Gangguan kendali impuls yang ketiga atau yang terakhir ada piromania. Piromania ini berasal dari bahasa Latin pir yang berarti api dan bahasa Yunani mania yang berarti kegilaan. Nah, piromania ini ditandai dengan tindakan pembakaran kompulsif yang berulang dalam respon desakan yang tidak dapat ditahan. Motif yang paling umum dari tindakan pembakaran ini adalah kemarahan dan juga balas dendam, bukan gangguan psikiatrik. Contohnya itu orang yang termotivasi oleh insentif keuangan, seperti
kasus pemilik bisnis yang gagal, mereka akan mengatur dan dengan sengaja membakar bangunan perusahaannya supaya mendapatkan ganti rugi asuransi. Piromania ini dianggap sebagai gangguan yang langka yang dapat membantu menjelaskan mengapa gangguan ini masih belum begitu dipahami. Orang dengan piromania akan merasakan pelepasan atau kelegaan psikologis setelah mereka membuat kebakaran yang disengaja tersebut. Dan juga mereka akan merasa lega juga setelah mereka membuat petugas pemadam kebakaran itu bergegas untuk menuju lokasi kebakaran tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah film atau series yang berkaitan dengan teori gangguan kepribadian, yaitu judulnya Vincenzo, sebuah drama Korea. Jadi dalam film ini ada suatu tokoh antagonis utama, yaitu namanya Jang Junwoo, seorang pemimpin perusahaan yang sejak kecil sudah memiliki gangguan explosive intermittent. Hal ini ditampilkan dalam film dengan dia yang suka merusak dan melukai, bahkan membunuh ketika sedang marah. Saat remaja, ia pernah membunuh temannya sendiri dan menyimpan jam tangan korbannya, jadi jam tangan dari korbannya atau temannya itu sebagai kenang-kenangan. Ia sangat sering melukai saudara angkatnya saat marah dan membuat mereka dijauhkan sementara dengan Junwoo yang dikirim untuk belajar di Amerika. Jadi Junwoo ini memang suka melukai adiknya, bahkan kalau dia marah, dia tidak segan untuk melukai adiknya. Kemudian untuk membersihkan namanya, ia kembali ke Korea dengan nama palsu dan menjadi pegawai magang di suatu kejaksaan. Jadi dari cerita ini, nanti mungkin di salah satu klip video akan kami tampilkan ketika Junwoo sedang marah atau mungkin sedang melakukan perbuatan melukai atau menghancurkan barang. Kelanjutan ceritanya, meskipun menjadi anak magang, ia tetap diam-diam menjalankan perusahaan miliknya dengan menjadikan saudara angkatnya yang dari kecil sering dilukai sebagai sebuah boneka. Dalam beberapa adegan nanti, kita akan diperlihatkan kekejaman dari Junwoo yang tanpa kasihan membunuh orang-orang yang tidak sesuai dengannya dan bahkan tega melukai saudaranya sendiri, bahkan juga melukai orang-orang yang menentangnya. Dari penggambaran tersebut, kami menyimpulkan ada tanda-tanda kelainan psikopat atau antisosial. Jadi, teman-teman mungkin lebih sering mendengar kata-kata psikopat, tapi sebenarnya tidak ada gangguan psikopat. Yang ada adalah gangguan antisosial yang dialami oleh Junwoo. Dan ini mungkin dari masa kecilnya yang memang dia terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, yang kemudian ketika dia berbuat kesalahan malah dilepas untuk ke Amerika dan tidak ditangani secara lebih lanjut. Oke, setelah ini mungkin selanjutnya kita akan melihat beberapa cuplikan adegan dari drama tersebut yang menunjukkan tanda-tanda atau simptom terkait gangguan antisosial yang dialami oleh Junwoo. Jadi ini silakan teman-teman melihat dan ikut mungkin merepresentasikan atau menyimpulkan dari apa yang kalian lihat nanti. 바벨의 진짜 보스 알아냈어요. It's me. 장준우. 머리 버스. 이래도 계속 스파링 파트너를 놔두실 겁니까? 빨리 좀 가세요. 그럼 죽여야지. 나중에 우리가 죽여. perfect도 안 죽여. 다음 차례는 누굴까? 또 뭐야? 너도 이렇게 될 뻔했잖아. 빈생 정도 봐준 거였다고? 내 동생도 잘 챙겨줘요. 가짜라고 무시하지 마. 어? 나름 똑똑한 놈이었어. 넌 그냥 내 마리오네트야. 그치? 예. 다시 마시면 안 돼. 예. 소리 나고 그래? 놀라고. 다시 눈빛 안 좋은 거야지. 꼭 아버지 눈빛 같아. 신이 된 것 같아서. 신이요?
신은 꼭꼭 숨어서 인간에게 불행이란 불행은 다 주면서 엔조이하잖아. 이건 다 얘기야. 내가 다 들어줘. 일단은 날 죽이지 않는 거야. 안 죽인다는 약속만 하면 되는 거죠? 나한테 가장 큰 문제는 내 기분이 상하는 것밖에 없어. 한국 사람들 빌면 다 용서해주잖아. 응? 아니 걔는 진짜 선배가 보여준 거였구나. 열심히 일하고 서로 의지하고 as a dream come true. 끝나. 선배 계속 봐주기 힘든데. 꾹꾹 잡고. 오케이. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.